Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qaulu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa bertemu secara online dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita, baginda kita, Nabi besar Muhammad SAW yang telah menuntun kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang seperti tersiarnya agama Islam dan cahaya Al-Quranul Karim. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini izinkan saya menyampaikan sebuah materi tentang pengolahan emosi pada wanita. Sebagai seorang wanita, kita seringkali dihadapkan pada berbagai tantangan hidup yang bisa mempengaruhi emosi kita, baik itu dalam hubungan, pekerjaan, keluarga maupun kehidupan sehari-hari. Pentingnya pengolahan emosi. Allah Subhanahu wa taala menciptakan wanita dan keistimewaan. Salah satunya adalah kepekaan emosional yang tinggi. Emosi wanita bisa sangat kompleks dan terkadang sulit untuk dikendalikan. Namun, penting untuk kita ingat bahwa emosi yang tidak dikelola dengan baik dapat menimbulkan dampak negatif baik bagi diri sendiri maupun orang di sekitar kita. Dalam Al-Quran, Allah berfirman yang artinya, dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, kami akan memberi mereka kedudukan yang tinggi, yaitu di surga yang penuh kenikmatan. Al-Quran Surah Al-Furqan ayat 75. Pengolahan emosi dengan baik merupakan bagian dari amal soleh yang dapat meningkatkan kualitas hidup di dunia dan di akhirat. Wanita yang mampu mengolah emosinya dengan baik bijak akan menjadi pribadi yang lebih tenang, sabar, dan berdaya dalam menghadapi kehidupan. Mengendalikan emosi dengan kesabaran dan doa. Mengendalikan emosi dengan kesabaran dan doa. Wanita seringkali menghadapi tekanan emosional karena peran yang banyak dan tanggung jawab yang besar. Oleh karena itu, kesabaran sangat penting dalam mengolah emosi. Allah berfirman dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 153 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bish-shabri wash-shalah, innallaha ma'asy-syabirin. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Ketika perasaan kita mulai meluap, penting untuk mengingat bahwa kesabaran adalah kunci untuk menjaga ketenangan hati. Selain itu, doa kepada Allah juga dapat menjadi sarana untuk menenangkan hati kita. Dalam doa kita bisa memohon kekuatan dan kemampuan untuk mengendalikan emosi. Yang ketiga yakni menghindari reaksi berlebihan. Terkadang emosi bisa membuat kita bereaksi berlebihan dalam situasi tertentu seperti marah, kesal, atau kecewa. Sebagai wanita, kita perlu belajar untuk menahan diri dan merenung sejenak sebelum memberi respon. Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk tidak berburu-buru dalam bereaksi. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, orang yang kuat bukanlah orang yang dapat mengalahkan orang lain. Orang yang kuat bukanlah orang yang dapat mengalahkan orang lain dalam bertarung. Tetapi orang yang kuat adalah orang yang bisa mengendalikan dirinya saat marah. Hadis riwayat Bukhari. Maka ketika kita merasakan emosi yang memuncak, cobalah untuk menenangkan diri sejenak, tarik napas dalam-dalam dan berpikir secara jernih sebelum bertindak. Yang keempat yakni pentingnya berbicara dengan orang yang terpercaya. Terkadang kita merasa lebih baik
Yang keempat, pentingnya berbicara dengan orang yang terpercaya. Terkadang kita merasa lebih baik setelah berbicara dengan orang yang kita percayai, seperti teman, keluarga, atau pasangan. Berbicara dengan mereka dapat membantu melepaskan beban emosional dan mendapatkan perspektif yang lebih objektif. Namun penting untuk memilih orang yang bijaksana dan dapat memberikan nasihat yang baik. Dalam hal ini, komunikasi yang baik sangatlah penting. Yang kelima, berbicara dengan diri sendiri dengan positif. Selain berbicara dengan orang lain, kita juga perlu berbicara dengan Yang kelima, berbicara dengan diri sendiri dengan positif. Selain berbicara dengan orang lain, kita juga perlu belajar berbicara dengan diri sendiri dengan cara yang positif. Jangan biarkan perasaan negatif menguasai pikiran kita. Ketika menghadapi masalah atau emosi yang sulit, ingatkan diri bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan memberi ujian di luar batas kemampuan hamba-hambanya. Sahabat-sahabatku yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, pengolahan emosi adalah keterampilan yang perlu kita latih setiap hari. Dengan mengenali emosi, kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih bijaksana. Sahabat-sahabatku yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, pengolahan emosi adalah keterampilan yang perlu kita latih setiap hari. Dengan mengendalikan emosi, kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih bijaksana. Ingatlah selalu bahwa kesabaran, doa, dan komunikasi yang baik adalah kunci untuk mengatasi segala perasaan yang datang. Semoga kita semua diberikan kekuatan dan kemampuan untuk mengolah emosi dengan baik, agar hidup kita lebih tenang, harmonis, dan penuh berkah. Ikan cepat, ikan gabus, makin cepat, makin bagus. Naik sampan bersama kekasih. Cukup sekian, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.